Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami selaku perwakilan delegasi Universitas Islam Papua Bekasi Pro Standing Argumen dengan saya Lida Livia Ramadina, Muhammad Kailani, dan Iskonal Saputra. Kami akan presentasi mengenai kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu pasca hasil pemilu secara nasional. Pelaksanaan pemilu merupakan proses di mana masyarakat dapat memilih para calon-calon kandidat yang dipercayainya untuk menempati posisi-posisi politis dalam pemerintahan seperti halnya presiden, kepala daerah, ataupun Dewan Perwakilan Rakyat baik pusat maupun daerah. Di Indonesia, adanya pemilu secara substansif merupakan sebuah bentuk dari adanya demokrasi secara langsung yang dalam prosesnya melibatkan seluruh stakeholders dalam masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Oleh karenanya, penyelenggaraan pemilu menjadi salah satu unsur penting dari adanya bentuk pemerintahan negara Indonesia yang demokratis. Sejalan dengan pendapat Leduc yang melihat bahwa pemilu dapat mengukur demokrasi secara minimalis bila ada kompetisi antar partai untuk membentuk pemerintahan. Selain itu, Skamter menyatakan bahwa demokrasi akan eksis bila terjadi kompetisi ketika pemilu berlangsung. Sedangkan Zorsky menyatakan bahwa negara demokratis adalah negara yang menyediakan berbagai aturan pemilu secara reguler untuk kepentingan suksesi kepemimpinan politik. Ketentuan dan kelembagaan pelaksanaan pemilu di Indonesia sepenuhnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum KPU, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Ketiga lembaga tersebut memiliki tugas, wewenang, dan kewajibannya masing-masing dalam menyelenggarakan pemilu. Dari undang-undang tersebut dapat diartikan bahwasanya KPU merupakan lembaga yang bertugas sebagai eksekutor dari pelaksanaan pemilu Indonesia. Bawaslu merupakan lembaga yang bertugas sebagai pengawas jalannya pemilu, dan jika terdapat adanya pelanggaran-pelanggaran, maka Bawaslu berkewajiban untuk melaporkannya. Sedangkan DKPP merupakan lembaga yang bertugas untuk menangani segala bentuk pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Sebagaimana mandat yang diberikan oleh undang-undang, menjadi penting keberadaan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu sebagai fungsi pengawasan, pencegahan, dan penindakan. Ketika ditemukan adanya tindakan-tindakan pelanggaran pemilu, hal ini dilakukan demi memastikan bahwa secara keseluruhan proses pemilu dapat berjalan secara bersih sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam undang-undang. Seperti tindakan Bawaslu yang melaporkan adanya tindakan pelanggaran pasca pemilu yang dilakukan oleh paslon nomor 2 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu-Raijua, Bupati dan Wakil Bupati Sabu-Raijua tahun 2020, yakni Orian Patriot Kore dan Tobias Uli, yang dimana Orian terbukti memiliki dua paspor, yaitu kewarganegaraan Republik Indonesia dan kewarganegaraan Amerika Serikat. Sehingga dari laporan Bawaslu tersebut, maka Mahkamah Konstitusi membatalkan penetapan rekapitulasi hasil keputusan KPU karena melanggar pasal 23 huruf H, jungto huruf A dan huruf B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang telah dilaksanakan sejak tahun 1955 masih sulit berjalan secara bersih dan sesuai dengan prosedur. Dengan adanya contoh kasus tadi semakin memperjelas bahwa pemilu di Indonesia rentan terjadi konflik ataupun tindakan pelanggaran yang disebabkan berbagai faktor. Salah satunya adalah kemampuan dan kapasitas dari penyelenggaraan pemilu yang dirasa kurang efisien, sehingga efektivitas dari adanya lembaga-lembaga pemilu di Indonesia masih belum mampu untuk menopang jalanan pemilu yang bebas dan bersih dari tindakan pelanggaran. Selain itu, belum ada kepastian hukum terhadap lembaga Bawaslu sebagai fungsi pengawasan terhadap pemilu untuk memberikan hak ataupun kewenangan memutuskan segala bentuk pelanggaran pemilu secara langsung. Karena Bawaslu hanya berkewenangan untuk menerima dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran melalui pelaporan kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan hasil perselisihan, sehingga terdapat tumpang tindih kekuasaan pada penanganan. Sekian dan terima kasih. Salam kejujuran dan keadilan.